Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman sekalian, teman-teman guru yang baik, teman-teman guru simpatik dalam channel saya ini. Saya sebelumnya ingin menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada teman-teman yang sudah memberi perhatian, yang sudah menonton beberapa video sebelumnya. Saya tentunya berharap ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Ini bisa mungkin berkontribusi dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua memperbaiki diri dalam sebuah proses pembelajaran yang selama ini kita lakukan. Nah, tentunya juga jika ini memang memberikan sebuah kebaikan, memberikan inspirasi, bisa berkontribusi, silahkan mungkin teman-teman bisa juga berbagi ke teman-teman guru yang lain dan mudah-mudahan memberi manfaat buat kita dan tentunya berdampak kepada siswa kita. Tentunya juga saya berharap pada komentar-komentar yang konstruktif, komentar-komentar yang insya Allah mungkin akan saya jadikan sebagai sebuah perbaikan dan inspirasi saya dan teman-teman sekalian untuk saya terus mencoba untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian yang baik, kesempatan ini saya akan lanjutkan dan pada bagian ini saya ingin memberikan sebuah hal yang sudah biasa teman-teman lakukan yang saya sebut sebagai tips penyaji yang baik. Kenapa saya sebut begitu teman-teman sekalian? Kita ini guru, kita ini pengajar, kita ini pendidik. Tentunya juga di situ kita menjadi seorang penyaji yang baik tentunya. Tips ini tidak hanya mungkin bagi teman-teman guru, tidak hanya kita yang bekerja di bidang pendidikan, tetapi juga mungkin tips ini bisa berlaku umum untuk siapa saja yang sering berhadapan dengan orang, yang sering diberi kesempatan untuk menyajikan sesuatu, menyajikan materi di hadapan teman-teman, di hadapan audien, di hadapan siapa saja. Teman-teman sekalian yang baik, teman-teman guru simpatik, mudah-mudahan ini juga bisa membuat perubahan bagi kita semua. Hal pertama yang ingin sampaikan sebagai tips ini adalah kita harus tampil energik di hadapan anak-anak murid kita, di hadapan siswa kita. Kita harus tampil semangat, kita harus tampil sebagai guru yang penuh gairah. Kenapa begitu teman-teman guru sekalian? Itu bisa memberi pengaruh tentunya kepada anak-anak kita, kepada siswa kita. Jika kita tidak bersemangat, tidak kelihatan energik, tidak kelihatan bergairah, bisa jadi anak-anak akan ikut juga tidak bersemangat, tidak bergairah. Dan mereka itu menganggap, Pak Guru saja tampil seperti itu. Membuat dia juga terpengaruh menjadi tidak bersemangat. Teman-teman sekalian, kalau kita tampil energik, kalau kita tampil bersemangat, tentu anak-anak itu juga akan tampil dengan penuh semangat di dalam kelas, akan ingin berpartisipasi dan bisa jadi Bapak Ibu guru yang semangat itu akan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh siswa itu. Itu yang pertama, tampil energik, penuh semangat dan tampil dengan penuh menggairahkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan hal ini seringkali. Ketika kita menyajikan materi itu, jangan kita tidak melihat, tidak memandang, tidak menatap mereka. Sering mungkin teman-teman lakukan, sering mungkin kita dengar dalam istilah keterampilan mengajar itu, lakukan kontak mata dengan siswa kita. Kita mungkin punya pengalaman bagaimana perasaan kita ketika ada orang mengajak kita berbicara. Dia bicara serius, tetapi malah dia tidak memperhatikan kita. Malah dia selalu menatap yang lain, memalingkan mukanya ke hadapan yang lain. Itu ada perasaan tidak nyaman tentunya pada kita. Atau mungkin kita punya pengalaman pada waktu kita dulu menjadi siswa. Mungkin ada guru kita yang tidak pernah melihat kita sebagai siswanya. Kadang dia melihat ke atas, atau kadang dia melihat ke bawah. Bahkan mungkin saja sering dia melihat hal-hal di luar sana lewat jendela kelas itu. Anak-anak akan mengatakan, loh Pak Guru ngajar kok tidak melihat kita? Bu Guru ngajar malah melihat keluar kelas. Ada apa?
Jadi kalau kita tidak melihat mereka, bisa jadi kita akan tidak bisa mengontrol anak-anak itu. Jadi sambil menyajikan materi, dengan kita menatap mereka, ada bagian kita bisa mengontrol mereka. Teman-teman guru yang baik, kita semua tahu bahwa menyampaikan sesuatu itu tidak hanya kita andalkan verbalisme kita, tidak hanya kita andalkan alat ucap kita, tetapi mata itu bisa memberi pesan lebih mendalam dibandingkan dengan apa yang kita ucapkan. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, tips ini kita harus pastikan bahwa suara kita terdengar oleh semua siswa di kelas kita itu. Oleh karena itu kita perlu bicara cukup jelas. Kita harus bicara mungkin lebih keras. Bukan berarti jelas dan keras itu kemudian membentak-bentak, tidak. Oleh karena itu bicara jelas ini penting. Diangkat suara sedikit menjadi lebih keras, tetapi ingat kita harus melakukannya dengan penuh keakraban. Saya teringat pada saat waktu saya SMP dulu, seorang guru saya itu bicaranya selalu lantang, selalu keras, tetapi selalu menampakkan wajah yang menyenangkan. Sehingga bicara jelas dan keras itu bukan bicara jelas keras lalu menakutkan, tidak. Ada di situ bagaimana kita menampilkan diri selalu menyenangkan, dengan keinginan suara kita terdengar oleh seluruh siswa di kelas itu. Kemudian ketika kita menjelaskan itu, mungkin perlu dihindari beberapa hal yang mungkin menjadi kebiasaan kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Misalnya, sering kita mengatakan atau mungkin iya kan, sedikit-sedikit kita mengatakan iya kan, sehingga itu menjadi perhatian anak-anak. Tahu enggak teman-teman sekalian, kadang itu ditulis oleh anak-anak. Iya kan, sampai satu halaman bukunya itu dia tidak mencatat informasi dari kita, tetapi dia mencatat itu, iya kan. Jadi itu teman-teman sekalian. Yang ketiga itu adalah kita penting suara kita dipastikan terdengar oleh semua siswa di kelas itu. Yang berikutnya teman-teman, nah yang ini mungkin ada beberapa teman kita menganggap tidak perlu. Mungkin itu hindari saja, itu bukan bagian dari materi. Apa itu teman-teman? Selipkan hal-hal lucu pada saat kita menyajikan itu. Ada humornya, ada anekdot. Jadi teman-teman sekalian, itu penting untuk membuat kelas itu menjadi segar. Tentunya itu. Anak-anak mungkin bisa jenuh, apalagi kita melakukan proses pembelajaran itu siang hari, menjelang anak-anak akan pulang. Maka mungkin penting menyelipkan hal itu. Bukan berarti kita harus lucu dari awal sampai akhir. Bukan berarti semua isi kajian materinya itu adalah humor, semua tidak. Tetapi bisa kita selipkan, bisa saja itu menjadi contoh untuk memperjelas konsep itu. Bisa jadi mungkin menjadi ilustrasi pada contoh itu. Dan kita harus bisa tampil rileks tentunya. Jadi jangan menghindari itu. Selipkan sekali waktu. Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, ada yang kita sebut dengan lakukan ice breaking. Sekarang banyak kita lihat bagaimana kita bisa melakukan ice breaking, bisa kita cari itu, bisa kita belajar pada teman-teman. Banyak hal, dan ice breaking yang menyehatkan, ice breaking yang bisa mengasah otak. Itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah perhatikan penampilan. Di awal-awal dulu di video yang pertama, seingat saya pernah menyampaikan untuk membuat diri menarik itu penting di hadapan anak-anak. Perhatikan pakaian. Yang atas dengan yang bawah serasi, rapi. Rambut juga perlu diperhatikan. Kalau memang itu rambutnya tidak cocok untuk panjang, mungkin kita harus sisir dengan baik. Jadi penampilan perlu diperhatikan teman-teman sekalian.
saya ingat masih menyampaikan hal seperti ini. Sebab begini teman-teman, kalau kita masuk kelas di 20 siswa kita, maka ada 20 pasang mata yang memperhatikan penampilan kita sendiri di hadapan mereka. Maka sesuatu yang kelihatan agak aneh, itu menjadi perhatian mereka. Kita tidak sadar tentang hal itu. Jadi teman-teman, perhatikanlah penampilan itu. Yang berikutnya teman-teman, yang keenam. Kita tahu hal ini. Semua teknik, semua metode, semua strategi, semua pendekatan, semua model mengharuskan, bahkan kalau tidak menyarankan, perlu memberi ruang bagi siswa, siapkan waktu untuk mereka bisa berpartisipasi dalam proses itu. Libatkan peserta. Itu kita harus memilih cara supaya mereka ikut terlibat, sehingga mereka ikut memiliki kelas itu, sehingga mereka ikut merasakan kegembiraan, sehingga mereka ikut merasakan kerjasama bagaimana di ruang kelas itu. Jadi siapkan waktu untuk mereka berpartisipasi, siapkan waktu untuk mereka terlibat dalam proses itu. Itu saya kira teman-teman guru sudah pasti hafal itu, tahu semua tentang hal itu. Tidak ada satu cara yang ditawarkan saat ini, tidak ada satu metode yang ditawarkan saat ini, tidak ada satu teknik, strategi, dan model yang ditawarkan saat ini yang tidak menempatkan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses itu. Itu yang berikutnya teman-teman. Kemudian ini yang juga menjadi penting teman-teman, tapi sering juga kita abaikan. Kita sudah diberikan waktu untuk masuk di kelas itu menyajikan materi dengan batasan waktu tertentu. Oleh karena itu perlu kita perhatikan untuk kita bisa selesai tepat waktu dalam menyajikan materi itu. Kenapa teman-teman sekalian? Karena begini, anak-anak itu tahu sebenarnya dia belajar pada mata pelajaran kita di hari itu, di jam itu, sampai jam berapa, menit ke berapa. Dia tahu itu. Kalau kita lebihkan saja beberapa menit, pasti dia berpikir kalau dia tidak mampu mengatakannya, mungkin karena malu, segan, atau bahkan takut sama gurunya itu. Waduh, apa Pak Guru, Bu Guru tidak dengar ya? Ada bel itu sudah berbunyi. Masa harus dikasih tahu ini sudah jamnya? Beliau harus menyelesaikan pelajaran ini di hari ini, di jam ini. Jadi penting itu teman-teman. Apalagi sudah di luar itu sudah kelihatan guru berikutnya bolak-balik mondar-mandir akan masuk ke kelas itu. Maka kita usahakan bisa selesai tepat waktu. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, demi kita bisa melakukan ini, cobalah kita ulang. Mungkin teman-teman yang masih guru pemula, misal maaf ya, masih baru menjadi guru, memang harus kita ulang-ulang. Ulang, coba lagi, ulang, coba lagi. Alias kita harus sering-sering latihan untuk melakukan ini. Berlatihlah. Terus, bila perlu, kita ajak teman kita masuk kelas itu, lalu minta tolong berikan catatan. Kalau nanti tidak nyaman dikomentari di kelas itu, nanti di ruang guru kita bisa berbagi cerita dan memberikan komentar. Jadi itulah teman-teman sekalian yang saya sebut sebagai tips untuk menjadi penyaji yang baik pada materi kita di hadapan siswa kita. Selamat mencoba, mudah-mudahan ini memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.